Bolehkah seorang anak untuk mendahului orang tuanya dalam menunaikan ibadah haji, mengingat kedua orang tuanya tersebut sudah mulai uzur? Sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya, seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji di kemudian harinya? Kalau dalam ibadah wajib, harus Anda dahulukan diri Anda. Ya, dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri, walaupun itu orang tua kita. Kita belum haji, orang tua belum haji. Haji sendiri dulu. Kita lebih membutuhkan itu. Orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau. Tapi kalau kita punya kemampuan, wajib buat kita. Nggak boleh. Kita dahulukan. Kalau kita sudah pernah haji, baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki kita itu Allahu alam. Allah lebih tahu. Gitu kan? Kita mungkin pergi haji sana bisa berdoa, mendoakan orang tua supaya bisa haji. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau yang belum tahu informasi kan atas Saudi yang ada di Menteng, saya tidak tahu alamatnya Jalan Banyumas nomor berapa itu ya, tapi kalau antum sampai di Masjid Sunda Kelapa, coba tanya mana atas agama Saudi, di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200-300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silahkan bawa informasinya gitu kan. Tapi harus pakai nama lembaga ya. Jadi coba cari nama yayasan, masjid, lalu rekomendasikan, insya Allah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada, tiap tahun, gitu kan. Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya, apa bedanya antara sholat duhur dengan qobliyah duhur? Qobliyah duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya, lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua nabi juga berhaji? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua nabi memang punya syariat haji? Nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim belum pernah ada ibadah haji. Karena rangkaiannya tadi adalah dari kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji, kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh, tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki punya cadangan kain ihram. Kalau perempuan boleh baju apa saja yang penting dia niatkan ihram. Jadi nggak masalah. Masya Allah, sampai sekarang pertanyaannya semua bagus. Masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya. Dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan?
Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Saya melihat Ustadz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah Ustadz sudah di apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah, dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya, dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di masjidnya dan mengatakan, dia panggil saya abang, dan dia mengatakan, bang, alhamdulillah saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dia liatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang, ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini ini dinonton oleh beliau setiap malam, dikhatam 2 jam. Dia bilang sampai tidur, ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak mengambil dari itu, gitu kan. Artinya alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikuti oleh banyak masyarakat awam bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukankah itu satu hal yang positif? Banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin. Ini pemahaman dari mana ini? Gitu kan. Ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan, dirangkul, bukan malah dimusuhin. Gitu. Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf di antara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada, seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya, gitu kan? Tidak boleh mutlak disalahkan 100%. Kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan? Sembah kuburan? Enggak kan? Ini ada sesuatu yang Allahu a'lam, menurut saya secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia, silakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi pada saat saya datang, beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syar'i. Dan alhamdulillah sering kali konsultasi, sering bicara, ada sesuatu yang negatif. Dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif. Saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus. Saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya, dan Masya Allah sangat baik, gitu kan. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang, saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan akidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir, dan zikir itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik, kadang-kadang subhanallah orang lupa, dia lupa menangkap maslahat besar, ya, dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, gitu kan. Nggak bisa, ini pemahaman fikih yang harus difahami dalam masalah ini. Bagaimana penabusan tentang perang di Yaman sudah saya jelaskan. Peperangan ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi. Allahu alam. Nah, memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan, karena mereka, kalau antum mungkin tidak tahu ya, tidak paham apa yang terjadi di Yaman. Pemerintah kita banyak yang tidak paham. Orang-orang Indonesia banyak yang tidak paham apa yang terjadi di sana. Mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum muslimin, dai-dai banyak dibunuh, para ulama. Tidak diekspos itu. Yang diekspos adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara Wahabi menyerang, inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman gitu, ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustadz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal, maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transportasi ginjal, apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan transplantasi ya organ tubuh? Saya tidak pernah bahas minggu lalu ini. Ini sudah lama saya bahas. Seingat saya minggu lalu nggak pernah bahas masalah organ-organan ini. Jadi Allahu alam, yang saya tahu memang jangan.
pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain kecuali yang memang sifatnya refill, terisi ulang, darah didonorkan, kita makan bisa kembali. Tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak Anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga kita membutuhkannya, kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang tidak bisa. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Yang bukan berarti tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau Anda memang punya pendapat dari ustadz lain yang memang Anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh nggak apabila sholat membaca surah pendek berulang? Misal rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya. Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam dua rakaat yang bacaan yang sama. Misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nas dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat. Tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah. Itu Nabi SAW lakukan. Pernah beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar, beliau membaca 5 surah sekaligus, gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bacaan tahiyat yang benar seperti apa? Apakah boleh ada bacaan salawatnya? Karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat. Ada salawat. Siapa yang bilang tidak ada? Ada kan? At-tahiyatu lillah wassalawat sampai selesai, kemudian kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya kita membaca salawat. Ada salawatnya, itu riwayat sahih. Bisa kembali kepada buku panduan sifat salat Nabi yang sering saya bawakan itu, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Katanya disarankan berbanyak doa saat sujud terakhir. Apakah benar? Bacaan seperti apa? Ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta? Boleh saja, dan bukan di sujud terakhir, di semua sujud. Karena sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tadi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. Siapa ini? Siapa yang siap nih? Namun hingga saat ini belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah bulan lalu saya sudah memutuskan untuk berhijab sebagai bentuk kepatuhan saya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk bersabar menghadapi hal yang ya Pak Ustaz, apa ini? Karena saya kadang sering banyak berpikir apa yang salah dengan saya, ditambah lagi banyak tekanan dari orang tua terutama ibu saya. Saya sangat ingin membahagiakan beliau, tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit karena memikirkan saya. Kadang saya jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya tidak mau jadi beban orang tua, karena saya belum menikah hingga saat ini. Saya tidak ngerti nih, ibunya larang nikah maksudnya. Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau melarang nikah. Nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama, nggak boleh orang tua melarang. Dan Anda kalau sudah kedatangan laki-laki yang sudah jelas dalam agama dikatakan yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, itu kan jelas. Nah itu maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan? Disuruh terima nikahnya, maka nikah saja. Subhanallah, semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal. Kalau memang ada sinyal datang, Anda terima dan istikharah. Kalau juga belum datang, tidak ada masalah. Itu bukan satu beban, tidak usah jadi beban gitu. Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini. Tapi setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya. Saya yakin pasti dalam kehidupan Anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi Anda, tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah orang tua Anda atau ibu Anda menahan Anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau Anda tetap menikah berarti bukan berarti durhaka, ya, bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga sholat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Nggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? Ikuti wudunya benar, gerakannya dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang, itu khusyuk. Konsentrasi maksudnya khusyuk itu. Ya bagaimana sih kita konsentrasi? Bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal, bagaimana caranya untuk konsentrasi? Jangan bayangkan makanan lain. Kalau bayangkan kambing, sapi semua tidak enak nanti ayamnya, gitu kan? Konsentrasi, makan di situ, fokus. Kalau orang lagi menikah berhubungan biologi sama istrinya, jangan bayangkan wanita lain. Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang, gitu kan? Contohnya, seperti itulah kalau sholat, jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita sholat, setiap kita ibadah pasti terlintas godaan syaitan. Kita boleh tolak. Kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak yang mengikuti syarat dan rukun. Kemudian juga
sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda, dan jangan terima opsi-opsi syaitan kan terus menyerang ya. Ingatin kunci yang hilang kita tolak, diingatin janjian ditolak, kita diingatin pertengkaran kita tinggal tolak aja. Selama kita tidak iyakan berarti kita tetap dapat pahala maksimal. Karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan, nggak mungkin. Dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan. Apakah jika terlintas pikiran kotor sholatnya tetap sah? Tetap aja, tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah sholat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunut? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah, ya, di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat oleh beberapa suku Arab yang berkhianat, ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut, ya, ini pada waktu subuh sampai beliau meninggal, ini dilemahkan oleh para ulama karena ada beberapa rawinya yang memang dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang harus diperselisihkan, ya. Allahu alam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau antum masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka, ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan siapa yang sedang sholat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebaiknya nggak usah dia sholat berjamaah. Artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang sholat bersama imam yang kunut, kunut saja. Dan yang tidak mau kunut tidak usah ikut sholat berjamaah. Artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan. Itu pendapat Imam Ahmad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap sholat subuh, jika bolehkah tetap sholat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6, tetap saja. Apakah sholat asar jika karena ada udzur boleh diqadha di waktu maghrib? Udzurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udzur sebenarnya, ya, tidak ada udzur. Karena sholat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun. Sedangkan lagi berperang, berkecamuk perang, kita lagi bacot-bacotan sama musuh. Waktu masuk sholat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta, duduk sholat. Tidak ada air tayammum. Nggak ada udzur apa kira-kira? Kita nggak dapatkan celah udzur di situ, ya. Allahu a'lam. Kecuali memang mungkin udzurnya pingsan. Ada orang pingsan di waktu duhur, dia bangun sadar setelah maghrib. Allahu a'lam. Itu berarti memang kadang tidak sadar, lain. Ini teman-teman jangan tanya lagi masalah sholat, ya, ini lagi haji nih, masalah haji. Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami? Sudah berapa kali saya jawab ini. Musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, nggak bisa, ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, nggak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini, kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala. Minimal antum dengar musik gak ada pahalanya, minimal sekali. Kenapa gak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi gak usah, lebih baik gak usah. Oh, nuansa islami, gak usah, Quran lebih islami, gitu kan. Mau dicari islaminya, Quran lebih islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Penyebaran Islam di tanah air Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo lagi. Wali Songo mengadopsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan. Misal lahirnya wayang nyanyian Jawa. Pertanyaan, bagaimana dengan ajaran Rasulullah SAW? Bahwa ketika kita menyiarkan Islam diperbolehkan dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat Nabi SAW, kita kan punya panutan, punya kiai, punya ustadz. Pernah nggak antum dengarkan riwayat dalam sirah Nabi menyanyi? Pernah nggak? Ada riwayat nggak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW. Waktu di perang Khandak itu sahabat pada menyantunkan syair, Nabi setiap mau lantunkan syair nggak bisa. Karena Allah SWT sudah mengatakan, kami tidak membolehkan dia bersyair. Gitu kan? Dalam surah Syu'ara memang nggak boleh Nabi SAW. Maka memang dijauhi. Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Tidak pernah ada dinukil kepada kita lagunya Nabi, lagunya Abu Bakar, lagunya Umar, nggak ada. Gitu kan? Ikuti dakwah mereka, sudah selesai. Udah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin. Gitu kan? Jadi nggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Anak akhwat mau nanyakan bagaimana caranya Ustadz untuk bisa memperbaiki akhlak
dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sedangkan diri ini kadang masih suka terpancing emosi, gampang marah dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustaz? Ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama nuntut ilmu dan cari hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa. Yang kedua, bentuk komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini selalu saya ingatkan. Berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian, masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul, kisah para sahabat dan sahabiat. Ini yang kita temanin. Maka kita akan otomatis terpengaruh, gitu kan? Otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut. Kemudian lingkungan, tempat kita bekerja, tempat kita biasa interaksi. Cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu, supaya kita bisa islami, insya Allah bisa. Ana baju hijrah di tahun kemarin, apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak. Itu setahu saya Allah Alam tidak ada. Tidak ada masalah itu. Jadi taubat saja, ikuti syaratnya dan yakinlah Allah terima. Begitu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memilih dua orang tua kandung dan angkat. Saya memiliki dua orang tua dan angkat. Saat ini saya tinggal bersama keluarga angkat saya. Dari kecil saya bersama mereka. Saat ini saya dilema dengan mengurus orang tua angkat saya atau kandung yang lebih utama. Sedangkan orang tua kandung ada di Jatim. Tentu orang tua tetap orang tua kandung. Orang tua angkat kita tetap berbuat baik dengan mereka, gitu kan, semampunya. Tapi tidak boleh meninggalkan orang tua. Kalau orang tua kita pun tidak urus kita waktu kecil, meninggalkan kita, membengkalikan, memukul kita, hukum syar'i atau mereka kafir, hukum syar'i kita nggak boleh meninggalkan bakti dengan mereka, nggak bisa, nggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak memberikan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh, dia juga dosa, nggak bisa, nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di Jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umroh yang sekian tahun yang lalu ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih. Lupa untuk bayar dam ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu Anda pakai minyak kayu putihnya sengaja, tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, titipin aja uang. Atau Anda datangin travel mana saja di Jakarta, sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sunnah, datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini. Berapa sih dam? 400 real, ini 400 real saya bayar, gitu kan? Itu bisa, sekapan saja Anda datangin bisa. Tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja, setelah pakai baru sadar, itu tidak ada dam memang, nggak ada dam di situ, tidak sengaja, gitu kan? Apakah boleh berdoa sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di multazam? Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi, ini tidak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya. Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji? Dam itu kurban, disembelihnya kambing karena pelanggaran yang terjadi. Apakah tahallul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu alam kalau tahallul. Saya tidak tahu, yang saya tahu dari zaman Nabi SAW. Apakah itu dari zaman Ibrahim? Karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul ya. Jadi yang kita tahu Allahu alam, mungkin ada, saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Nabi SAW. Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak.
dia ada masalah. Kalau darurat, ya, misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan. Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu alam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka nggak ada masalah. Darurat, gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak ngusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia. Karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi, jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah, karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adamah, gitu kan. Itu ada riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang saya ketahui Allahu alam. Setelahnya nggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum minum atau pakaian haram, maka doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima, walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima, karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya, masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji nih? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual Rp10.000. Tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya Rp7.000, saya turunkan Rp1.000 untuk dia, karena dia rutin belanja atau dia belanja banyak, diskonnya dikasih, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, kalau meletakkan dalam satu produk 2 harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama, orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1 juta kita jual. Nggak boleh. Karena kita melihat penampilannya saja orang, itu nggak boleh. Berarti sengaja meletakkan 2 harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dia dari niatnya, maka nggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, satu imam 2 makmum. Apabila satu makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya? Saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja. Kalau misalnya batal, makmum di sebelah kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf di antara ulama. Afdalnya minimal, pendapat mengatakan afdalnya 100 kali, tapi kalau mau baca lebih nggak ada masalah.
Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdalnya 100 kali. Karena Nabi SAW baca 100 kali gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari, sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 Al-Ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya enggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau bangun masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini. Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud dan ada buku kecil kan pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis? Haji non kota. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya. Apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini, dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan? Ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah, karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, nggak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu, gitu kan? Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal, semisal saat mengerjakan tawaf meninggal? Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal, atau lagi sa'i meninggal, atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja, gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji? Ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu, dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan qalam, lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak? Untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya
Allah menciptakan kalam di awal, iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke mana lain, karena nanti kita ya akan mengalihkan kemana-mana, karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini? Celak Mekah yang bisa mengobati mata. Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Kalau celak yang disunahkan Nabi SAW itu namanya ithmit. Ithmit. Alif, tha, mim, dal. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ithmit ada dua macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ithmit itu banyak kok, di mana-mana, di Tanah Abang sini banyak, gitu kan. Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit, namanya ithmit. Allahu a'lam. Jadi kalau ada yang salah tentu dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.